Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada dan juga seluruh jemaat BCF yang disayang Tuhan. Sore hari ini kita boleh bertemu kembali dan kita mau senantiasa bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus bertahta di atas pujian penyembahan kita. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita mau membuka hati, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di sore hari yang luar biasa ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah kami. Dan kami rindu akan hadirat-Mu selalu menyertai. Hadirat-Mu senantiasa memberikan Tuhan kekuatan yang baru kepada setiap pendengar dimanapun berada dan kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu mau bersyukur dan bersyukur
Karena di dalam pengucapan syukur itu kami boleh merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Boleh turun, melumuri di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah syukur ini hanya kami panjatkan Tuhan kepada Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan di dalam pengucapan syukur itu dengan hati yang tulus, kami memberikan hanya kepadamu. Karena Engkau yang memberikan nafas kehidupan kepada setiap kami. Sehingga kami ada hingga hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman yang akan kami boleh dengar Tuhan. Memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada kuasa di dalam firman Tuhan yang akan Engkau taburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sungguh luar biasa. Ya, kita boleh bersyukur akan keberadaan kita semuanya. Kalau sore hari ini Anda masih sempat, boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Boleh tetap bisa memuji, menyembah. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Ya, oleh karena itu, dengan pengucapan syukur itu otomatis, karena kita tahu untuk menghargai daripada pengorbanan Tuhan Yesus yang di kayu salib. Mati untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Ya, sedemikian juga apapun di dalam keadaan situasi, baik yang buruk maupun yang luar biasa indahnya, kita mau tetap tidak lupa selalu mengucap syukur. Ya, karena apa? Karena kita masih diberikan kesempatan hidup. Oleh karena itu kita mau setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, ada satu cerita kisah nyata. Seandainya Stephen Hawking menyesali dirinya dan memilih untuk dia tidak lahir ke dunia karena kehilangan fungsi daripada motorik di dalam tubuhnya, sehingga seumur hidupnya Stephen ini harus berada di atas kursi roda. Dengan kondisi yang lemah dan berkomunikasi pun dia harus dengan alat bantu. Ia terus berkarya dan menjadi salah satu ahli fisika terbesar. Seberapa sering kita menyesali diri? Ya, mengapa sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan? Kita kecewa, kita menyesal. Oleh karena itu, lalu kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan kita sulit untuk mengucap syukur atas kehidupan yang kita jalani setiap hari. Tuhan telah memberikan begitu banyak nafas kehidupan dan begitu banyak kesempatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sedemikian rupa, ya. Sadarkah kita bahwa kita diciptakan menurut gambar daripada Tuhan sendiri, ya. Ada citra Tuhan di dalam diri kita. Itulah yang sepatutnya kita banggakan. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberkati saudara dan saya untuk melihat karya kasih-Nya yang sangat luar biasa diberikan di dalam hidup saudara dan saya. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Begitu banyak orang tidak mengindahkan akan firman Tuhan. Ya, kalau kita mau senantiasa mau membaca, memiliki kerinduan karena firman yang dikatakan di dalam Alkitab itu sungguh-sungguh baik dan dahsyat. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Tawarik ini tadi. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia baik. Tuhan itu sangat baik, tetapi kita kadang lupa akan kebaikannya. Berapa banyak kita itu marah karena keinginan kita tidak tercapai, sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak fair, bahwa Tuhan itu tidak benar, bahwa Tuhan itu janjinya cuma kosong. Tetapi janji Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, yang selalu akan pasti menggenapi janjinya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita sebagai penganut, sebagai pengikut Kristus? Ya,
bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Berarti Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia memiliki kasih setia untuk saudara dan saya, dan tidak pernah kita ditinggalkannya. Haleluya. Mari kita lanjut membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jelas di sini dikatakan ya, Yesus Tuhan sendiri yang mengatakan, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan cuma pada waktu kita diberkati, tetapi kalau pada waktu kita mengalami masalah, dianjurkan juga di sini. Di dalam segala perkara, ucapkanlah syukur, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi Tuhan menghendaki hidup saudara dan saya itu selalu mengucap syukur. Ya, sungguh luar biasa. Di satu jurnal Biomedical and Life Science pada tahun 2014 menerbitkan hasil penelitian yang berjudul Examining the Pathways Between Gratitude and Self-Rate Physical Health. Ya, di situ dikatakan mereka bekerja sama dengan peneliti dari Departemen Psikologi University of Illinois dan Departemen Psikologi University of Zurich, ya, berada di Swiss. Mereka mengambil sampel sejumlah orang 962 di Swiss sudah dan melakukan penelitian menggunakan parameter kesehatan diri, kepribadian serta kesadaran mencari pertolongan apabila sakit. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa orang yang hidupnya bersyukur cenderung memiliki kesehatan mental dan kesehatan fisik yang lebih baik. Mari kita belajar apa artinya ada kuasa di dalam mengucap syukur. Siapakah yang layak menerima pemberian pengucapan syukur tersebut? Tentunya yang utama dan pertama yaitu Tuhan Yesus. Ya, siapa lagi selain Tuhan? Ya, Dia yang utama yang harus kita berikan syukur kita kepadanya. Sebenarnya kita ini tidak memiliki apa-apa yang bisa kita berikan kepadanya. Karena semua yang kita miliki adalah berasal daripada Tuhan. Itu pun pemberian Tuhan, ya. Selalu mengucap syukur adalah yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya apa yang kita perlukan. Bukan semua apa yang kita mau, ya. Seperti tadi dikatakan, terima kasih ini ditujukan kepada Allah. Tuhan pun senang persembahan syukur itu merupakan korban baginya dan untuk memuliakan Dia. Kita baca di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Ya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Ya, siapa yang jujur jalannya, sampai disebut jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi dituntut kejujuran di dalam kita mengikut Tuhan. Ya, sebaiknya kita sebagai anak Tuhan, kita hidup transparan. Apa yang ada di dalam juga terlihat dari luar, bahwa kalau kita itu adalah seorang yang jujur. Ya, apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Itu sangat amat penting. Ya, setiap kali kita mengingat akan segala kebaikan Tuhan, pastilah itu untuk mendorong kita untuk mengucap syukur. Ya, kita mengucap syukur untuk Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak tergoncangkan, kokoh selamanya. Ya, sedemikian rupa karena kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara dan saya hidup di bumi ini, hidup di tempat yang selalu tergoncangkan. Ya, oleh karena itu lebih baik kita berpaut kepada Tuhan senantiasa. Firman-Nya juga kokoh, tidak tergoncangkan. Ya, menyaksikan akan keadaan yang tidak menentu. Baiklah kita tetap beriman dan berterima kasih kepada Tuhan
yang telah memberikan saudara dan saya kekuatan dan kemenangan serta penghiburan di dalam perjalanan hidup melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ini tidak berarti bahwa mereka yang terkena musibah mereka tidak bisa bersyukur. Ya, tetapi banyak dari mereka yang juga kena musibah, mereka tetap mempunyai hati untuk bersyukur luar biasa. Ya, oleh karena itu kita mau menghayati berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan itu yang diberikan di dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Ya, mulai dari kesehatan pribadi, juga kesehatan keluarga, pekerjaan yang masih dapat kita lakukan, ya, pelayanan yang kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, ya, yang sebenarnya kita tidak layak untuk melayani Tuhan, ya, tetapi Tuhan mau saudara dan saya berarti. Oleh karena itu senantiasa diberikanlah kita kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja. Mungkin bagi orang lain memikirkan berbeda. Ya, mereka tidak mengindahkan tentang pelayanan, mereka menganggap remeh melayani Tuhan. Tidak ada artinya kita melayani daripada apa yang Tuhan perintahkan, yang sudah sepatutnya dan sepantasnya, karena kita memiliki nafas hidup daripada Tuhan. Kalau kita sudah diberikan sedemikian rupa kesempatan berkat anugerahnya, adakah pengucapan syukur yang keluar dari dalam diri kita? Dan sudah sepatutnya kita dengan rela tanpa ada perintah apapun, kita mau melayani Raja di atas segala raja. Luar biasa. Haleluya. Ya, dan Tuhan berikan satu kepercayaan di dalam hidup saudara dan saya, kita sehingga memiliki kesanggupan yang luar biasa untuk dapat melayani Sang Raja. Ya, belum lagi semua keperluan yang kita butuhkan selalu dicukupi, bahkan tidak pernah kekurangan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Ya, oleh karena itu, saudara mungkin ada yang tidak bisa menerima kata-kata ini. Buktinya aku belum dijawab doaku. Buktinya aku kecewa. Buktinya aku senantiasa ada dengan tanda petik tidak puas. Tetapi marilah kita bersyukur. Satu hal aja. Dari manakah nafas hidup kita? Jangan kita membandingkan kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan dengan materi dunia. Materi dunia tidak akan dapat memberikan kebahagiaan sejati di dalam hidup saudara dan saya. Kehidupan yang penuh dengan prestis tidak akan membawa kehidupan kita di dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Camkanlah akan hal itu. Karena segala kehidupan yang prestis, segala kehidupan yang glamur, kalau Tuhan berikan itu kepada kita, kita tetap bersyukur dan kita mau tetap rendah hati. Tetapi jangan kita selalu kurang puas, tidak puas, kurang ini, kurang begitu. Semuanya itu adalah persahabatan dengan dunia. Tidak pernah puas. Ya, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan janjikan bahwa Dia senantiasa menyertai hidup saudara dan saya sampai pada akhir zaman. Ya. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah tidak menyayangkan, menyerahkan anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup kita. Ya, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Bapa? Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 31, 32 dan 35. Roma 8 ayat 31, 32 dan 35. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tentunya tidak ada yang dapat mengalahkan daripada apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya.
Bila janji Allah sudah sedemikian kuatnya bagi anak-anaknya, tidak maukah kita ini berterima kasih dalam segala hal? Ya, dalam hal ini meliputi kondisi baik yang situasi yang kita dapati dan menjadi berkat maupun situasi yang buruk. Ya, sedemikian rupa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengucap syukur adalah suatu tindakan. Bersyukur adalah satu sikap untuk kita boleh berterima kasih untuk setiap hal yang kita alami setiap hari. Tidak hanya cukup untuk kita menyampaikan terima kasih, ya, tidaklah cukup. Kita harus menunjukkan juga lewat tindakan kita. Dan mengucap syukur itu ditulis sebanyak 128 kali di dalam Alkitab. Sebagian ayat menekankan bahwa mengucap syukur adalah sebuah keharusan. Karena itu sudah sepantasnya kita harus selalu aktif bersyukur kepada Tuhan. Ada 4 alasan kenapa orang percaya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, yang pertama, kalau kita mengucap syukur, karena itu menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita menyadari bahwa Tuhan itu ada dan hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-15. 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Ya, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, katanya. Supaya kasih karunia yang semakin besar itu berhubung dengan banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin, ya. Dan yang kedua, mengucap syukur adalah suatu perintah. Kitab Mazmur banyak menganjurkan saudara dan saya untuk mengucap syukur. Mari kita lihat di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ya, jadi dari awal itu sudah dianjurkan begitu masuk, adakah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan? Ya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Seperti tadi dikatakan di Kolose 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kalau kita ada dan hidup di tengah komunitas, dan kita dipersatukan di tengah komunitas, bersyukurlah. Ya, orang yang tidak bisa melihat pengucapan syukur, tidak mampu memberikan pengucapan syukur di dalam kita diberikan satu wadah di dalam satu komunitas, sangatlah amat ya tidak beruntung, saya pikirkan. Ya, karena di dalam komunitas itu saudara dan saya dibangun. Kita dibentuk saling memerlukan, saling menyatukan, saling mengasihi dan saling memberkati. Sungguh luar biasa. Dan yang ketiga, mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Ya, luar biasa. Di sini dikatakan semua orang yang menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, bukankah itu sudah sepatutnya kita bersyukur? Ya, luar biasa. Sedemikian rupa. Tidak semua orang, sekalipun dia mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam hidupnya, tetapi kalau dia tidak menjadi anak Tuhan, itu ada satu question atau satu tanda tanya yang besar. Ya, karena mereka belum mengerti. Tetapi kalau Anda yang sudah mengerti dan sudah bergaul karib dengan Tuhan, kita seharusnya menjadi saksi. Seperti amanat agung yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Jadikanlah semua bangsa muridku.
Kenapa? Supaya mereka juga menerima berita keselamatan. Mereka juga menerima berita sukacita. Mereka juga mampu untuk bersyukur karena kita ini domba yang ada di tengah-tengah serigala. Ya, oleh karena itu mari ada tugas di atas pundak kalian yang sudah Tuhan panggil dan Tuhan tentukan menjadi alat-alatnya, pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Luar biasa, ya. Oleh karena itu bersyukurlah karena saudara dan saya sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Yang keempat, bersyukur kita karena kita adalah anak-anaknya dan diperbolehkan menjadi pelayan-pelayan kerajaan Allah. Saudara dan saya bukan pelayan-pelayan biasa yang ada di dunia. Tetapi kalau Anda mengambil bagian di dalam kerajaan Allah, Anda dan saya adalah pelayan kerajaan Allah. Dan kalau kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah, ada berkat warisan. Apa yang Bapa punya, itulah juga yang akan menjadi milik saudara dan saya. Apabila kita mau mematuhi dan melakukan akan firman Tuhan. Amin. Oleh itu sekali lagi bersyukurlah. Ya, ini adalah luar biasa kalau kita boleh melayani di dalam kerajaan Allah. Mari kita baca Bapak Ibu yang terkasih Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Amin. Ya, ayat ini mari kita rekam di dalam hati kita dan janganlah lupa ya bahwa saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita mengucap syukur ya dan apa? Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Sungguh luar biasa. Jadi hati yang bersyukur itu dinyatakan di dalam lifestyle. Ya, jadi itu sudah otomatis kehidupan kita. Selalu ada rasa syukur di dalam hati kita ya. Penulis Ibrani berkata, jadi karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Ya, dikatakan sedemikian rupa. Apakah saudara sudah melakukannya? Kalau belum, mari kita mau ambil bagian. Ya, karena kita tidak mau hidup di dalam kerajaan yang tergoncang-goncang terus. Sudah cukup dengan COVID selama hampir 2 tahun ini terus kita digoncang-goncang. Mari kita masuk di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Luar biasa. Jadi cara kita hidup merupakan satu ibadah di hadapan Tuhan. Ya, hati yang bersyukur itu mencakup dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak mungkin kita dapat bersyukur tanpa ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak taat, otomatis kita nggak bisa bersyukur ya. Kalau kita betul-betul mempunyai hati yang bersyukur seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, kita akan melakukan dan mentaati firman yang diberikan. Itulah hati yang bersyukur. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kita tahu betapa besar anugerah Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup saudara dan saya. Kita ingat akan cerita 10 orang kusta. Berapa yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur? Ya, hanya 1 orang aja. Ya, mari kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Lukas 17 ayat 19, 15 sampai 19. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Kita bisa melihat kalau saudara membaca Alkitab,
Ya, dari 10 orang kusta yang kembali hanya 1. Itulah keadaan di akhir zaman ini. Karena mereka tidak tahu atau tidak mengerti atau senantiasa tidak mau mengerti bahwa nafas hidup kita ini adalah daripada Tuhan. Saudara bisa mencoba untuk menekan hidung sendiri, tidak bernapas selama 5 menit. Bayangkan bagaimana reaksinya. Ya, kita selalu mau mengingat kebaikan Tuhan yang sudah diberikan di dalam hidup saudara dan saya. Ada pepatah yang mengatakan juga, jangan membalas air susu dengan air tuba. Karena pengorbanan Yesus itu mati, memikul salib ke Kalvari. Penganiayaan, ditelajangi, disiksa sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya apa yang dijalani oleh Yesus tidak saudara dan saya yang menjalani. Dia yang menjadi korban untuk kita semuanya. Oleh karena itu, kalau kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, dengan kata-kata lain itu udah keterlaluan. Ya, sedemikian rupa. Sekali lagi saya menekankan, ingatlah akan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Hati yang bersyukur adalah hati yang tahu memberi pengucapan terima kasih kepada Tuhan. Ya, pengucapan terima kasih kepada orang tua dan sesama yang pernah hadir di dalam hidup saudara dan saya. Ya, bukan sekedar untuk memberikan persembahan, tetapi yang di sini adalah 1 orang kusta yang datang tadi, dia tersungkur dan menyembah, mencium kaki Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi artinya orang yang 1 ini tadi memberikan seluruh kehidupannya kepada Allah. Itulah thanksgiving. Ya, hati yang tahu untuk berterima kasih karena kita sudah diselamatkan. Demikian juga setiap pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Semestinya adalah kita, nama kita yang ada di kayu salib. Nah, supaya saudara dan saya tidak dipaku di atas kayu salib, Yesus sudah mengorbankan dirinya. Supaya Anda dan saya beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Maukah kita bersyukur? Maukah setiap hari, bukan cuma 1 tahun 1 kali, hanya dalam Thanksgiving, no. Tetapi di dalam setiap hari, begitu buka mata, apa yang saudara pikirkan? Aduh, bebanku berat, aduh aku kecewa, aduh aku marah, aduh aku panas hati. Ya, itu semuanya bukan daripada Tuhan. Tetapi kalau Anda mengenal dan mengerti akan anugerah Tuhan yang diberikan untuk hidup saudara dan saya, setiap kali buka mata, thank you Lord for my life. Ya, terima kasih Tuhan untuk hidupku yang Engkau sudah menebusnya di atas kayu salib. Ya, memang persoalan silih berganti, memang problem silih berganti. Tuhan izinkan itu untuk memurnikan karakter kita. Karena Tuhan mau karakter saudara dan saya seperti karakter Yesus. Ya, kalau kita memiliki karakter seperti dunia, sungguh kita sangat jauh daripada Tuhan Yesus. Sekalipun kita mengaku orang Kristen, dari buah-buahnya kita akan tahu. Amin. Haleluya. Ya. Ada seorang yang bernama John Piper. Ya, dia mengatakan bagaimana Allah itu sangat dipermuliakan di dalam hidupnya ketika kita sungguh-sungguh mengalami kepuasan di dalam Dia. Ya. Kiranya hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dengan limpah. Ya. Jadi setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, sudah sepatutnya kalau kita itu mau bersujud kepadanya. Ya, karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Ya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan. Ya, dan itu yang diberikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, tanamkan bahwa anugerah yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidup saudara dan saya itu sangat besar. Ya, yaitu mengorbankan dirinya, mati di kayu salib,
Siapakah yang ada di muka bumi ini yang sudah mengalami untuk mau dipaku di atas kayu salib demi orang lain, demi menebus kesalahan orang lain? Ya, oleh karena itu, mari kita mau datang kepada Tuhan, mohon ampun dan berterima kasih, mengucap syukur atas segala penebusannya bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Ya, jadi kiranya Tuhan itu sungguh boleh berkenan akan pengucapan syukur, pujian yang saudara berikan kepadanya. Ya, di hadapan hadiratnya, sungguh-sungguh pujian, penyembahan dan pengucapan syukur itu berkenan bagi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan akan memampukan Anda dan saya melakukan segala perkara. Itu adalah anugerah juga yang Tuhan berikan. Ya, seorang bernama William Law, seorang musikus Inggris yang pernah menulis buku klasik dan mengatakan bahwa Tuhan itu sangat serius sekali di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di dalam buku ini dia menulis bahwa jalan yang paling singkat, paling pasti menuju kepada kebahagiaan dan kesempurnaan ialah kesanggupan untuk kita bersyukur. Itu jalan pintas yang paling cepat untuk satu jawaban doa. Sekalipun apa yang kita mohonkan itu belum datang, tapi kita sudah mengatakan, terima kasih Tuhan bagi yang sakit. Ya, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh walaupun belum sembuh. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan keluar bagi persoalanku. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang baik, sekalipun itu belum datang. Dan ini yang dikatakan oleh William Law tadi, dia sudah mengalaminya. Dan itu merupakan jalan pintas yang paling cepat untuk jawaban doa yang Tuhan berikan. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah Anda bersyukur kepada Tuhan? Maukah kita selalu berterima kasih? Orang yang tahu bersyukur, orang yang tahu berterima kasih akan kelihatan dari buah-buah di dalam hidupnya. Ya, dia tidak akan menyakiti Tuhan lagi, dia tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Tetapi dia selalu mau bersyukur dan bersyukur di dalam segala perkara. Ya, seperti apa yang tertulis di dalam Roma 8:28 yang mengatakan, segala sesuatu itu bekerja bersama-sama demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Ya, jadi kalau orang itu mengasihi Tuhan, dia pasti mampu untuk bersyukur. Dia pasti mau, bahkan tidak diminta pun dia akan berbuat sesuatu. Karena dia mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang demikian itu Tuhan tidak akan berhutang. Justru apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah dia bayangkan, Tuhan akan memuaskan hatinya. Oleh karena itu, mari pelajarilah firman Tuhan. Isi daripada firman Tuhan itu begitu indah. Banyak harta-harta berkat, harta-harta terpendam yang saudara tidak pernah tahu pada waktu yang sesungguhnya. Karena mungkin kita kecewa, mungkin kita tidak puas. Yang dilihat itu cuma yang negatif. Bahkan memperlakukan Tuhan juga negatif. Rugi kita sendiri. Tetapi kalau kita mampu berucap syukur akan pengorbanan Tuhan Yesus, percayalah. Ya, kita melakukan apa yang kita merasakan bahwa kita berhutang kepada Tuhan. Kita belum mampu membalas hutang kita kepada Tuhan. Tetapi ayo, yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan bertindaklah. Memberi yang terbaik bagi Tuhan tanpa disuruh. Ya, tidak ada kata-kata yang negatif. Tetapi kata-kata yang senantiasa mau berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Dan kita bisa melihat juga bagaimana kebaikan Tuhan itu yang luar biasa dicerminkan dengan indahnya melalui apa? Melalui salib Kristus. Penyaliban Kristus dapat disebut sebagai hal yang terburuk yang pernah terjadi di dalam sejarah dunia. Mengingat siapa Kristus dan mengingat kehidupannya yang sama sekali tidak berdosa di dalam pikiran, hati dan tindakan. Yes. Yesus tidak pernah mempunyai dosa. Pikirannya selalu baik, mulutnya selalu baik. Kalau dia mendidik, mendisiplin, memang dia dengan keras mengatakannya.
tetapi tujuannya adalah sangat baik, ya. Kita juga tahu bahwa salib merupakan hal yang terbaik yang pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Salib sekaligus mencerminkan kejahatan manusia dan kebaikan Allah, ketidakadilan manusia dan keadilan Allah. Bukankah itu yang juga saudara dan saya rasakan? Selama kita hidup di dunia, kita melihat ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita, tetapi kita mau tetap fokus dan memandang kepada Tuhan. Amin. Ya. Yang terburuk dari manusia dan Tuhan adalah yang terbaik. Ya. Sekalipun kita ini buruknya udah tidak karu-karuan, tetapi kita dapat bertemu dengan kebaikan Allah yang luar biasa. Karena saliblah saudara dan saya dapat mengucap syukur dalam segala hal. Salib ialah lambang bahwa Allah dapat mengambil apa yang terburuk dan menjadikannya menjadi yang terbaik. Ada amin? Haleluya. Oleh karena itu, apapun keberadaan saudara dan saya, kita memang manusia terbatas. Memang kita manusia yang lemah, tetapi jangan kita itu menjadi pembelaan diri. Kita boleh berdosa. Mari setiap hari kita mau mengurangi dosa. Dengan apa? Dengan hidup selalu mengucap syukur. Ya. Jadi ada dua alasan mengapa kita mengucap syukur senantiasa. Yang pertama, keyakinan kita bahwa Allah tetap pegang kendali dalam segala situasi yang saudara dan saya hadapi dan gumuli. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengucap syukur dalam segala hal, kita sebenarnya sedang mengalahkan tujuan iblis yang selalu mau merusak di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pagarilah diri kita masing-masing dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Pertanyaannya, yang pertama, situasi yang bagaimana saudara dan saya harus mengucap syukur. Ya. Yang kedua, apa yang membuat kita ingin mengucap syukur. Dan yang ketiga, apa yang kita dapatkan ketika kita mampu untuk mengucap syukur. Ya, sungguh luar biasa. Ya, jadi saudara mendapatkan apa kalau kita sudah mengucap syukur? Yang saya alami dan saya sudah lakukan pada waktu di tengah pergumulan yang berat, tetap kita mau mengucap syukur, maka saudara akan mendapatkan kelegaan, kedamaian, ketenangan. Ya, oleh karena itu, puasa di dalam mengucap syukur sungguh amat indah, luar biasa. Dan sebagai ayat emas, Mazmur 86 ayat yang ke-12. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Ya, di sini jelas dikatakan, aku berarti saudara dan saya mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, dengan apa? Segenap hati dan memuliakan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah firman ini terekam di dalam hati setiap kita dan kasih anugerah Bapa turun melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Tetapkanlah pilihan untuk senantiasa mengucap syukur sekalipun situasi sangat tidak memungkinkan, untuk bersyukur menurut pandangan dunia. Ya. Hikmatnya mengucap syukur akan memberikan kedamaian yang membuat kita tetap tenang dan menemukan solusi dari setiap masalah kita. Dan dengan bersyukur kita telah melakukan kehendak Allah, dan hal itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman yang kita sudah aminkan, ya, maka firman Tuhan akan hidup di dalam kehidupan kita secara nyata. Haleluya. Amen. Ya. Jadi sekali lagi, menjadi orang yang selalu bersyukur atau berterima kasih akan menolong kehidupan kita sendiri mempunyai kebiasaan yang baik dan tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mau mengucap syukur dan kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan.
Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, buka hatimu, kita akan menyembah akan Tuhan, di mana apa yang saudara dan saya dapat balaskan kepadanya, apa yang saudara dan saya dapat berikan kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah penyembahan ini menjadi doa bagi setiap kita. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Yes Lord. Kaulah harapanku, Amin. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari kita menyembah bersama-sama. Akan ku balas segala kebaikan-Mu, Yesus. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, Amin. dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Biarlah menjadi doa bagi setiap kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas Segala kebaikan-Mu Bapa. Kami tidak mampu membalas kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang sudah memberikan anugerah kehidupan kepada setiap kami. Setiap hari kami boleh mengukur nafas kehidupan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Benar Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, Amin. selamanya. Dengan apa yang dapat kubalas Tuhan? Dengan apa akan ku balas Resapilah yang terkasih. Apa yang dapat kita balaskan kepada Tuhan? Apa yang dapat kita berikan nafas hidup setiap
setiap hari ini datang daripadanya. Kebaikannya, perlindungannya, berkatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur padamu. Sudah sepantas Dan bersyukur, akan ku benar Tuhan, balas kebaikan yang luar biasa. segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Tuhan Yesus, dengan apa kami dapat membalas akan segala pengorbananmu, di mana Engkau sudah mati di kayu salib bagi setiap kami. Engkau menebus setiap anak-anak-Mu, pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Biarlah jam detik ini hati mereka terketuk Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu, pendengar yang setia maupun jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan dan di luar Tuhan, kami semuanya tidak mampu mengatasi di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau bersyukur dan bersyukur Tuhan. Bukan cuma 1 tahun 1 kali, tetapi kami mau bersyukur setiap hari Tuhan. Karena nafas hidup kami ini berasal daripada Engkau. Dan Engkau sudah memberikan segala-galanya, bahkan kehidupanmu selagi ada di bumi. Engkau membayar harga untuk setiap kami, supaya umat-Mu boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Kami mau tetap bersyukur ya Tuhan. Kami mau membuka hati. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Di dalam pengucapan syukur ini hanya kepada Tuhan dan Tuhan saja. Dan kami juga mau berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Yang senantiasa pernah mensupport hidup kami. Yang pernah berbuat baik di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu mau mengucap syukur. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang terbaring Tuhan, yang letih lesu dan yang berbeban berat. Biarlah dari bibir mulut mereka mampu juga mengucap syukur. Bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya, sakit penyakitnya itu tetap bersyukur. Dan Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan pasti mampu untuk menyembuhkannya. Baik yang di dalam kesulitan ekonomi ya Tuhan. Bapa, kami percaya kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga Engkau pelihara setiap kehidupan umat-Mu yang saat ini lagi mengalami kesulitan ekonomi. Bapa, biarlah mereka mampu bersyukur. Karena di dalam pengucapan syukur itu mereka akan mengalami kedamaian, mereka akan mengalami ketenangan, bahkan mereka akan mengalami jalan keluar di dalam setiap persoalan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang indah. Biarlah damai sejahtera yang melebihi dari segala pikiran kami terjadi bagi setiap kami semuanya Tuhan. Karena kuasa di dalam mengucap syukur itu mampu mengubah kehidupan umat-Mu semuanya. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan menjadi berkat dan kekuatan serta penghiburan bagi setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, kita percaya ada kuasa di dalam mengucap syukur. Dan biarlah kita tetap selalu bersyukur. Melalui khotbah yang sudah disampaikan pada sore hari ini, saya mengucapkan Happy Thanksgiving bagi setiap pendengar yang setia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.